go. Easy. Fuck! You fucking crazy guy. You're running away. Wait, behind me. Contact front! This will see! Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang tentara Amerika yang bernama Mike Garner. Ia yang baru saja pulang dari pertempuran dan berada di sebuah kosan terpencilnya untuk bisa menenangkan diri. Akan tetapi ketika di sela-sela ia sedang istirahat, tiba-tiba saja ia teringat dengan keponakannya, satu-satunya keluarga yang tersisa di dalam hidupnya. Tiba-tiba saja ia pun langsung mendapatkan sebuah panggilan telepon dari ponakan tersebut yang bernama Riley. Sayangnya ia mendapatkan situasi yang sangat sulit di negara Ukraina. I'm in trouble. I need your help. I'm still with Kharkiv. Riley yang telah ditangkap oleh pasukan Rusia, ia pun langsung melakukan screenshot pada HP-nya untuk bisa dilaporkan kepada temannya. Situasi pun sekarang sedang genting. Satu-satunya yang tersisa dalam keluarga Mike malah ditangkap oleh pasukan Rusia. Seorang laki-laki yang bernama Charles Lewis, kita panggil saja Charlie. Ia adalah seorang informan dari intelijen CIA Amerika, di mana Mike meminta bantuan kepada Charlie untuk bisa masuk ke Ukraina untuk bisa menyelamatkan Riley. Walaupun situasinya sekarang sedang genting, peperangan yang sangat dahsyat antara Rusia dan Ukraina, tetap saja Mike memaksa. I'm going in with or without your help. I saw The guy that was leading the team that took her. I'll run it through. Okay? Trying to get a flight to join you, but I'm in fucking New Orleans, and it's gonna take me at least a day to get there. Charlie. Thank you. No. Singkat cerita, akhirnya Mike mendapatkan tumpangan bersama para pasukan yang ada di Amerika, dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Peter Robert. Kita panggil saja Bunny. Ia langsung melakukan verifikasi data tentang seseorang yang telah menumpangnya. Karena sudah mendapatkan izin dari Charlie, akhirnya Bunny bersama pasukannya pun langsung mengizinkan kepada Mike untuk menumpang sampai ke Ukraina. Tetapi mereka mempunyai misi berbeda. Wakey, wakey, sleeping beauty. Selang beberapa lama kemudian setelah lepas landas, Bunny langsung mendekati Mike, memberikan sebuah ponsel dari Charlie untuk bisa melacak targetnya, yaitu Riley yang sekarang sedang ditawan. Kemudian, seorang pria yang bernama Yuri Chenkov, di mana Bunny mengatakan ia adalah target untuk bisa diekstraksi
ataupun diselamatkan di Ukraina, seorang pengusaha yang kaya raya, sehingga mereka ditugaskan mendapatkan upah yang sangat besar, sampai 10 juta dolar. Ini adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan uang. Fucking kid. Right, shit. Singkat cerita, setelah perjalanan yang sangat panjang, di mana mereka pun langsung berpisah dengan Bunny karena mempunyai sebuah misi berbeda. Tiba-tiba saja Charlie langsung menghubungi memberikan sebuah nama, Stanislav Konaev. Ia adalah seorang veteran yang sangat berbahaya dari CIA untuk membantu Rusia. Sedangkan di sana ternyata yang telah ditawannya adalah Riley. Ini menjadi sebuah hal yang sangat mengerikan. Selang beberapa lama setelah itu, seorang pria yang bernama Denny Chenkov langsung datang kepada Mike untuk bisa menjemputnya, karena dialah yang akan membantu menyelamatkan Riley. Let's go! Setelah dijemput oleh Danny, ia pun ternyata pria yang sangat periang sekali, mengatakan kepada Mike bahwa di sini adalah tempat antah berantah. Jadi semua adab dan kebiadaban pun bisa berulang bahkan bercampur. Tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja seseorang telah menghadang. Shit. Who are these guys? Bradford. Mafia. Sebuah hari yang sangat sial, kelompok mafia gadungan pun langsung memberhentikan mobilnya Danny, meminta kepada mereka untuk keluar dari mobil sambil menodongkan senjata, memeriksa satu persatu dari mulai senjata dan semua peralatan, dompet, uang dan semua yang telah dimiliki oleh mereka harus dikeluarkan. Tetapi para mafia tersebut mengatakan kepada Mike untuk memberikan ponselnya. Sayangnya itu adalah satu-satunya ponsel untuk bisa melacak keberadaan Riley. Sehingga di mana Mike pun langsung menawarkan jam tangan yang sangat mahal dari Swiss. Ini harganya sangat tak terhingga. Akan tetapi di mana mafia tersebut tetap saja menginginkan ponsel. Lalu tiba-tiba Let's go. Yes! Fuck! You fucking crazy guy! Singkat cerita, akhirnya Danny dan Mike telah sampai di persembunyiannya Danny bersama keluarganya. Mereka telah bersembunyi di tempat ini karena sebuah peperangan yang sangat dahsyat. Please, meet my wife, Anna. This is my little boy, Petro. Tanpa basa-basi, Danny meminta kepada Mike untuk bersiap-siap karena waktunya sangatlah mepet sekali. Ia mengatakan bahwa Mike harus menuruti semua perintahnya karena satu-satunya yang bisa membantu Mike adalah Danny. There's big difference between GPS. You won't find it without me. Take what you want. Sisi yang lain kita akan diperlihatkan pasukan Rusia, yang dimana ini adalah salah satunya adalah jebolan dari CIA yang bernama Stanislav Konaev. Yang tanpa diduga, ternyata Konaev yang telah menculik Riley, ia pun telah menculik Yuri Chenkov. Targetnya Komandan Bunny bersama para timnya. Get your shit, we're leaving. When there's break in this barrage, we go now or we don't. Come on, vamonos! Singkat cerita, dengan persiapan yang sangat ketat, di mana Danny dan Mike pun langsung bersiap-siap menuju ke suatu tempat, di mana ia telah mendapatkan sebuah sinyal untuk bisa menyelamatkan Riley. Di tengah-tengah perjalanan yang sangat panjang, mereka telah menyusuri sebuah hutan dan bertemu dengan pasukan Rusia. Lalu, tiba-tiba How far? To Kharkiv. 2 days on foot. setelah mereka selamat, langsung dihubungi oleh Charlie dari kejauhan bahwa ia harus berjalan kaki dengan jarak yang cukup panjang karena mobil yang telah dikendarainya tidak bisa dipakai lagi. Walau seperti itu, mereka pun harus bersiap-siap untuk menuju kota.
karena pusatnya di mana Riley telah diculik. Setelah sekian lama di mana mereka menyusuri hutan yang sangat lebat, tiba-tiba saja mereka telah berada di sebuah lautan mayat, di mana seluruh para tentara telah tumbang dan terjadi pertempuran. Untung saja pasukan Ukraina telah datang, di mana Denny pun langsung berbicara berbahasa Ukraina bahwa mereka adalah kawan dan itu adalah bukan lawan. Setelah melakukan perbincangan yang cukup dramatis, di mana mereka pun akhirnya mengerti bahwa satu sama lain mempunyai musuh yang sama, yaitu para pasukan Rusia. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Tetapi situasi belum saja mereda, pertempuran terus berlanjut. You're running away. Singkat cerita, hampir 12 jam di mana Mike terpingsan karena ia telah terpental ketika mendapatkan sebuah ledakan yang sangat besar. Namun mereka tidak mempunyai waktu untuk rebahan dan harus bergegas. You look fucked. Lost the whole fucking thing. We got time. You need to rest. Singkat cerita, setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka pun tiba di sebuah pusat kota untuk bisa melakukan misi penyelamatan kepada Riley. Sinyal yang telah mendapatkan dari Charlie ternyata menuju ke tempat ini. Mereka pun terus saja berjalan untuk bisa mendapatkan sebuah lokasi yang sangat tepat. Denny yang sangat paham tempat ini, mereka pun harus tetap saja menyusur satu gedung demi gedung untuk bisa mendapatkan sebuah lokasi akurat. Tiba-tiba saja sebuah tank baja melintas. You guys are bad guys. Hampir saja mereka terlihat ketika Denny langsung menjelaskan sebuah tank baja ataupun alat tempur yang mempunyai sebuah huruf Z. Itu adalah pasukannya Rusia, karena Z berarti yaitu adalah kemenangan. Setelah tank baja itu menghilang, di mana mereka pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menyusur satu gedung demi gedung. Tetapi dari kejauhan mereka telah melihat sebuah drone pengintai dan harus bisa melarikan diri. Tak terasa malam pun telah tiba. Mereka pun tetap saja melakukan pencarian kepada Riley. Dengan seketika langsung mendengar teriakan. Sayang sekali ternyata itu hanyalah warga sipil biasa. Di sini Mike akan pergi, namun dicegah oleh Denny karena ia harus bisa menyelamatkan wanita tersebut yang telah diobrak-abrik oleh pasukan Rusia. Sehingga Mike langsung turun tangan dengan senyap. I told you to stay. Walaupun Mike akan terbunuh, tetapi ia tetap saja marah kepada Denny karena tidak sesuai dengan rencana. Di sini, Denny langsung menawarkan sebuah air kepada wanita tersebut beserta anaknya. Ia mengatakan bahwa hidup ini memang sangat sulit di tempat ini. Denny langsung dibawa oleh Mike untuk bisa tetap saja melakukan perbincangan, meninggalkan wanita tersebut. Setelah mereka adu bacot, akhirnya berpisah. You really are a piece of shit. What about your family? Thought you wanted to get them out.
Singkat cerita, akhirnya Mike pun langsung berjalan sendiri karena tidak setuju dengan rencana Danny untuk menyelamatkan wanita asing itu. Menyusur dalam sebuah gedung, sinyal yang telah didapatkan dari handphonenya datang ke tempat ini. Dan diduga Riley pun ada di tempat ini untuk bisa diselamatkan. Satu persatu Mike terus menyusur semua orang yang ada di tempat ini. Ia pun langsung terfokus terhadap sebuah jam tangan. Diduga itu adalah milik Riley. Ia pun langsung mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa di mana Mike telah kehilangan jejak Riley. Karena memang jam tersebutlah yang telah memancarkan GPS terhadap handphonenya. Tengah-tengah merenung, tiba-tiba saja mendengar tembakan. Never feared a fucking Rico's there! He's with me. Gotta get going, Gov. Untung saja Komandan Bunny bersama pasukannya pun tepat waktu datang kepada Danny dan Mike yang telah melakukan pertempuran sangat dahsyat. Untungnya mereka telah berhasil diselamatkan. Masuk ke dalam sebuah gedung, rencana awal menyusur satu gedung demi gedung. Mereka pun langsung dibagi sebuah kelompok untuk menyusur gedung tersebut. Tengah-tengah perbincangan, seseorang telah datang. Вони нас рятували. Ми з Харкова. Вони іноземці. Sisi yang lain kita melihat bahwa Riley telah disandra bersama para wanita lain. Riley yang telah menunggu bantuan, ia pun tidak tahu harus melakukan apa. Karena setelah mereka melihat satu persatu wanita yang telah diambil dari sel ini kembali dengan keadaan shock parah. Entah apa yang dilakukannya, pastinya mereka telah digilir. Kembali lagi kepada Mike dan teman-temannya, di mana wanita asing ini telah diberikan ke pasukan Ukraina untuk bisa diselamatkan di zona aman, supaya bisa diselamatkan sampai pengungsian. I've got eyes on target. Kemudian Komandan Bunny bersama pasukannya terus menyusur satu gedung demi gedung untuk bisa mencari keberadaan Yuri Chenkov. Ia ada target yang harus bisa diselamatkan. Danny mengatakan kepada semua orang bahwa tempat ini mempunyai sebuah terowongan rahasia menuju ke suatu tempat yang jelas mereka pasti bersembunyi di dalam terowongan tersebut. Setelah membuka pintu dengan tutup rantai, seluruh pasukan pun langsung masuk ke dalam terowongan untuk bisa mencari sebuah informasi tambahan. Ia telah mendapatkan sebuah tembok yang sangat besar dan dia mengatakan ini adalah sebuah perbatasan dan GPS Yuri telah mengatakan ada di tempat ini. Mereka pun langsung meledakannya. 3, 2, 1. Riley! Mike? Tengah-tengah pertempuran yang sangat dahsyat, tiba-tiba saja Yuri yang menjadi targetnya Komandan Bunny telah mati. Mereka pun harus bisa membuat sebuah keputusan yang sangat mengerikan, yaitu keluar dari pertempuran ini secara hidup-hidup. Sayangnya area ini sekarang sudah dikepung oleh pasukan Rusia dan tidak ada jalan keluar. Pertempuran pun semakin brutal.
Contact front! Давай! Давай! This will see! Singkat cerita, setelah mereka selamat dalam pertempuran yang sangat mengerikan, di mana Charlie pun langsung melakukan hubungan telepon kepada Mike bahwa Danny bersama keluarganya akan bisa dievakuasi. Bahkan ternyata di mana Riley pun sekarang sudah selamat aman sentosa, mengucapkan terima kasih kepada Charlie telah membantunya untuk bisa datang ke tempat ini. Sedangkan Danny, ia pun langsung mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting. Keluarganya akan dijemput oleh Charlie bersama pasukan. Namun Danny tidak akan ikut karena ia telah menjadi pemimpin pasukan. I wanted you to know that Charlie has your family on a flight headed out to Berlin later today. Good luck, my friend. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia tentang film ini? Memang sangat menggemparkan sekali. Sebuah hidup di mana dunia nyata, perang yang sangat mengerikan antara Rusia dan Ukraina. Ini menjadi sebuah gambaran yang paling berbahaya, di mana mereka harus bisa melakukan pergempuran setiap detik, setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap titik dalam kota tersebut. Dalam sebuah konflik yang sangat mengerikan. Tengah-tengah konflik tersebut ada seseorang yang tidak berdosa, hanya ingin keluar dari negara tersebut, sehingga telah mengirimkan beberapa pasukan untuk bisa keluar dari tempat itu dan menghindari peperangan. Namun sayang sekali, perang yang sangat sengit tersebut tidak bisa dihindari dengan secara mudah, sehingga adu mekanik pun harus terjadi di tengah-tengah pertempuran yang sangat dahsyat sekali, sehingga mereka harus bisa mengirimkan orang yang sangat profesional. Bahkan Mike adalah seorang pemimpin pasukan dalam komandan. Ketika setelah selesai bertugas, ia harus tetap mengikuti sebuah peraturan dan pertempuran yang ada di negara asing untuk bisa menyelamatkan satu-satunya yang tersisa dari keluarganya. Namun karena tekad yang sangat kuat, ia tetap saja memberanikan diri untuk bisa datang ke tempat itu dan akhirnya bisa menyelamatkan keponakannya, dan mereka telah bisa berhasil. Memang film yang sangat menegangkan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.